Halo sahabat Dia Mirabel, balik lagi nih untuk di podcastnya Dia Mirabel. Kali ini di podcast sekarang kita kedatangan tamu spesial lagi nih, yaitu adalah salah satu dokter dari klinik Dia Mirabel. Nah, kali ini saya ada di cabang BSD. Jadi tentu dokter yang kita undang adalah dokter yang berpraktek di cabang BSD. Siapa lagi kalau bukan dokter Regina. Selamat siang Dok Regina. Baik. Nah, mungkin Dok, supaya kita langsung aja nih Dok, ya kan ya. Jadi seperti yang sebelumnya dengan Dokter Feni, bahwa podcast Dia Mirabel kali ini kita pengen tahu nih cerita tentang Dokter Regina, tidak hanya dari sisi prakteknya, tapi juga dari sisi pribadinya. Baik. Nah, mungkin untuk dimulai di awal nih, boleh perkenalan dulu nih Dok. Dokter Regina ini awalnya terjun di dunia estetika itu kapan dan gimana cerita alurnya nih bisa sampai akhirnya terjun di dunia estetika nih Dok? Oke, jadi sebelumnya kalau mau jujur memang Dia Mirabel ini adalah klinik pertama saya terjun di dunia estetika. Wow. Jadi waktu lulus itu saya lulus tahun 2013. 2013. Kalau boleh tahu dari universitas mana nih Dok? Saya dari Universitas Samratulangi di Manado. Oh, jauh ya? Iya, jauh banget, anak timur Oke. yang merantau ke Jakarta. Jakarta. Oke. Nah, gimana tuh ceritanya tuh bisa sampai Iya. ke Jakarta tuh Dok? Jadi kan ya karena menikah sebenarnya. Cuma memang sebelumnya setelah waktu lulus tahun 2013 itu kan ada program internship ya. Waktu saya itu udah ada program internship. Selesai internship itu saya sempat melamar di beberapa klinik estetika di Jakarta. Oke. Itu sempat pas selesai karena saya juga cukup agak tertarik sebenarnya karena merasa memang waktu itu ilmu saya tentang estetik itu masih sangat minim. Cuma saya cukup penasaran apa sih tentang estetika ini, karena awalnya yang saya tahu itu estetika itu hanya berhubungan dengan facial, kemudian di laser-laser. Oke. Itu doang. Itu doang artinya ya. Jadi, Baik. belum ada pemahaman-pemahaman tentang injectable atau contouring yang lainnya. Baik. Kemudian habis itu cuma memang mungkin waktu melamar ya mungkin gak ada yang gila kali ya. Belum jodohnya Dok ya. Rezekinya. Oke. Rezekinya. Jadi ya udahlah, akhirnya ya daripada nggak kerja kan kita cari apa yang bisa. Benar. Jadi, kebetulan waktu itu saya sempat kerja juga di Gorontalo. Oke. Pernah ke sana ngikut PTT yang di sana. Kemudian habis itu setelah dari Gorontalo saya balik lagi ke Jakarta. Saya kerja di salah satu perusahaan di daerah SCBD. Oke. Itu perusahaan yang bergerak di bidang telemedicine. Oh, oke, baik. Dalam bidang telemedicine di sana cukup lama. Cuma karena waktu itu harus menikah, jadi saya vakum dulu. Kemudian ngikut suami keluar. Oke. Nggak di Indonesia, ngikut keluar. Akhirnya balik ke Indonesia lagi karena dengan berbagai hal yang ternyata harus balik lagi. Oke. Balik ke Jakarta. Saya tuh waktu itu nyarinya karena sambil ngurus anak kan. Iya. Jadi waktu itu nyari job tuh kayak, oh apa nih yang bisa. Waktu itu saya tujuannya mau cari yang terus terang ya Pak, saya nyarinya yang yang klinik aja. Oke. Karena memang karena udah punya anak, jadi tuh kayak ketertarikan untuk kerja di rumah sakit terus terang agak minim gitu. Jadi kayak cari klinik. Coba lagi tuh, ini ada beberapa klinik estetik, coba lagi nih peruntungan nih. Iya. Kayak bisa nggak nih gitu, karena terus terang agak sempat bikin down juga karena yang beberapa tahun awal-awal itu kan melamar di beberapa tempat nggak ada yang goal nih. Iya. Jadi akhirnya lumayan kena mental juga ya. Oke. Jadi tapi ya udahlah, coba lagi nih kira-kira bisa nggak ya gitu. Kayak karena kan estetik itu kayak terlalu ada image yang kayak looks perfect gitu. Oke. Jadi orang yang bekerja di estetik itu looksnya harus ada standar khususnya Dok ya. Yang Baik. sebenarnya mungkin standarnya yang dinilai bukan secara keilmuannya tapi penampilan gitu. Dan sebenarnya ini sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Iya. Cuma mungkin agak cukup membuat perasaan minder, ngerasa kayak nggak cocok. Perasaan-perasaan yang rendah dirinya itu kadang ada, sempat muncul. Baik. Cuma ya udahlah, coba trial melamar. Jadi waktu pas tahun 2000 berapa itu ya, waktu melamar Dia Mirabel sekitar 3 tahunan lalu itu. Iya. Melamar waktu itu
ya coba-coba aja. Waktu itu saya lihat ada bukanya di LinkedIn. Oke. Kebetulan ada di LinkedIn, jadi coba-coba tuh melamar. Waktu itu sebenarnya waktu yang dia Mirabel buka itu sebenarnya mau nyarinya buat di Bekasi, Pak. Oke. Sebenarnya. Cabang yang di Bekasi Iya, ya. bukannya. Oke. Saya nggak tahu kalau ternyata itu yang di BSD ada. Oh, oke. Karena pas yang di searching, oh ini area Bekasi. Oke, baik. Saya rumahnya di sini Di kan. BSD, ya. Cuma pikirnya ya udahlah coba aja dulu. Maksudnya ya masih bisa ditempuh pakai kendaraan. Ya, ya. Coba aja dulu. Kalau gimana ntar lihat nanti. Baik, Gitu baik. kan. Jadi ya udahlah akhirnya melamar. Nah, ternyata dihubungin. Oke. Dihubungin. Terus pas dihubungin disuruh yang ke BSD Iya. waktu itu. Oh, pas banget ya, Dok ya. Iya, terus saya kan pas nyampe kayak ih, deket ini dari rumah. Iya. Deket banget gitu Oke. kan. Jadi kayak oh, lumayan nih. Jadi kayak cukup kena juga. Iya, Nah, iya. pas pertama itu datang interview itu kan sama Dokter Feni tuh. Iya. Langsung saya agak surprising karena ternyata estetik itu perkembangannya pesat banget. Dan Oke. yang awal-awal dulu sekitar 10 tahun lalu yang mungkin ya karena saya di daerah terpencil di daerah timur yang mungkin secara estetik itu hanya berhubungan dengan masalah skincare dan Iya. mungkin kayak facial laser Iya, doang. iya. Jadi kayak injectable mungkin belum terlalu booming ketika ada di kota besar. Iya. Karena orang daerah kan masih kayak agak lebih ya lebih kurang pengetahuan tentang estetik ya. Iya. Beda mungkin yang dengan sekarang-sekarang Iya. yang 10 tahun lalu masih di Jadi bawah pokoknya banget. fokusnya cuma facial, Iya, cuma skincare, facial, skincare. kalau jerawatan Kalau pergi pakai krim, Oke, minum oke, obat. baik. gitu. Kalau untuk treatment paling laser gitu ya, Dok Iya, ya. Baik. paling sih Memang kayak belum banyak yang laser. injectable belum terlalu Waktu itu berkembang waktu itu nggak- ya. Iya, belum berkembang, apalagi kan daerah timur ya. Baik, baik. Nah, kemudian habis itu pas dijelaskan interview Iya. sama Dokter Feni itu dari situ kayak oh ternyata ada juga nih injectable yang seperti ini. Saya baru tahu dari situ. Baik. Baru mulai browsing. Nah, kemudian ternyata diterima kan. Iya. Ternyata diterima pas ikut training di sini 1-2 bulan pertama tuh kayak oh ada ya yang seperti ini. Terus terang saya nggak expect sama sekali. Oke. Dengan treatment ternyata di sini lebih ke injectable. Iya. Kemudian bisa memperbaiki dengan skin quality. Ternyata sekarang udah berkembang mulai dari adanya botulinum dengan thread lift. Filler saya udah tahu. Cuma sekedar tahu oh filler tuh yang buat gini. Tapi Iya. itu yang saya tahu Pendalamannya tuh belum ya, Dok, ya? cuma Baik. sekedar tahu oh filler itu yang katanya bikin merubah Iya. itu doang. Oke. Tapi tidak ternyata reologinya yang pemahaman masyarakat pada umumnya Iya. gitu. Nanti pas kesini baru mulai kebuka nih pikirannya bahwa oh ternyata di treatment estetik itu yang seperti ini, ada yang skin quality-nya, ada yang skin contouring-nya, bahwa ternyata estetik itu tidak muluk-muluk tentang sesuatu yang berubah dan menjadi aneh. Iya. Gitu. Karena Benar. masyarakat banyak kan, apalagi kalau orang zaman dulu ya yang tidak terlalu paham dengan estetik akan membikin pandangan bahwa estetik itu merubah apa yang sudah Tuhan ciptakan. Gitu. Jadi benar-benar oh ternyata tidak demikian. Karena awalnya saya juga ada pada konsep itu, Pak. Oke. Estetik kan kayaknya berarti ini merubah apa yang udah Tuhan kasih dong, Oke, seperti baik, itu. baik. Awalnya saya juga ada pemikiran yang seperti itu Artinya di awal itu masih iya ada kayak tertanam gitu ya, Dok ya? banyak Baik. karena ya pikiran awam pada umumnya. Iya, Cuma iya. pas masuk ke dalam tuh oh ternyata tidak murni semua seperti itu, harus ada porsinya Iya. gitu, ada batasannya Iya. yang kalau kita lakukan dengan benar ya kita dalam artian bukan merubah apa yang Tuhan kasih, tapi kita memelihara sebenarnya apa yang Tuhan kasih, seperti itu kan. Baik. Jadi tapi harus dengan sesuai porsinya. Baik. Iya. Ini menarik banget nih, Dok. Artinya dokter kalau saya boleh sedikit rangkumin nih, artinya juga merantau ya, Dok ya, dari daerah timur ya kan ya, dari Iya. Sulawesi ke Jakarta gitu kan ya. Awalnya juga bekerja di kantor ya kan ya, tertarik sama estetik tapi pada waktu itu belum dapat kesempatan sampai akhirnya dapat kesempatan di Mirabel Betul. ya kan ya. Nah, kalau boleh tahu, Dok, awalnya nih ketika dokter lamar tadi tahu dari Mirabel dari LinkedIn ya, Dok ya. Apakah dokter
tahu klinik Dia Mirabel sebelumnya atau sudah pernah dengar atau sama sekali ya udahlah ya daftar dulu aja gitu kan ya, nggak peduli kliniknya atau gimana tuh dok? Boleh sharing nggak dok? Sebenarnya terus terang ya, saya nggak pernah tahu. Oke. Sebenarnya saya nggak pernah tahu karena memang benar-benar saya baru sebelumnya kan yang kerja di Jakarta berkecimpung dengan pekerjaan yang beda banget dengan estetik, jadi yang nggak pernah kepikiran untuk mencari tahu. Pokoknya mas saya cuma tahu klinik-klinik estetik tuh yang brand yang udah terkenal lah. Pasti kita udah semua udah tahu yang nama-namanya udah top lah ya dok. Udah top lah kalau di Jakarta benernya udah gede banget gitu. Saya cuma tahu tuh yang kayak begitu-begitu. Nah terus pas ke LinkedIn itu tuh kayak ini ada klinik estetik, tapi dalam hal apa ya? Ya udah lamar aja. Terus terang saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak expect yang Dia Mirabel ini berhubungan dengan klinik estetik yang injectable, yang apa itu. Saya nggak browsing dulu. Jadi waktu itu karena buka ya lamar aja. Jadi lamar aja. Nanti setelah pas dipanggil baru tuh dikepoin, dicari tahu. Oh ternyata dia kliniknya gini gitu. Nah mungkin menarik dok, boleh di-share nggak nih first impressionnya dokter ketika tadi dipanggil wawancara gitu kan ya, dokter kan akhirnya cari tahu nih tentang Dia Mirabel gitu ya. Apa first impressionnya dokter tentang Dia Mirabel? Waktu itu tuh saya mikirnya begini pak, kayak ini kliniknya banyak bikin ini ya, maksudnya banyak kayak postingan-postingan kayak produk-produk produk-produk skin quality gitu kan. Terus habis itu kayak dokternya kayak sering training-training di luar. Kemudian habis itu saya juga mikirnya gini, wah kayaknya ini gak ada berhubungan sama laser-laser doang deh. Kayaknya banyak hal yang saya nggak tahu ini apa gitu. Kayak tapi kok bisa nih. Tapi yang paling membuat aku tertarik karena ada konturingnya. Jadi kayak ada konturingnya kayak ini yang bisa bikin hidung mancung. Yang bisa bikin mukanya tirus gitu-gitu. Terus bikin dagunya biar lancip. Karena orang kan pada umumnya cuma mau hidung tinggi, muka tirus, dagu lancip. Paling sering kan. Yang standarnya seperti itu. Jadi kayak ini bisa nih. Kliniknya bisa bikin kayak begini-begini. Gitu. Cuma waktu itu kayak coba aja deh lihat gitu akhirnya. Jadi dokter melihat dari IG-nya Dia Mirabel, cari-cari search, dokter tertarik karena ada versi contouringnya, bener ya dok ya? Yang dokter yang tadi pengen hidung mancung, pipi tirus gitu ya, dan punya lebih tegas, lebih lancip gitu ya. Nah itu kan jadi tadi dokter dipanggil wawancara, terus dokter wawancara, akhirnya kan kebetulan diterima nih ya, akhirnya bergabung nih dengan Dia Mirabel. Apakah ada perbedaan dok dari tadi first impression dokter ketika pertama bergabung di Dia Mirabel tuh ada yang bikin dokter takjub atau terkejut atau loh kok malah kayak gini gitu? Ada nggak dok? Boleh di-share nggak nih sama kita? Sebenarnya kalau misalnya takjub dalam banyak hal tuh kalau berhubungan dengan dunia kerjanya, karena saya juga sebelumnya udah kerja di banyak tempat, jadi kayak mau kerja dimanapun dunia kerja itu takjub huru haranya tetap ada lah. Itu tergantung bedanya aja. Gitu. Dan semua tempat ada ya dok ya. Semua tempat ada huru haranya. Mau kerja dimanapun di rumah aja ada huru haranya ya. Benar. Tapi yang membuat aku amazing tuh kayak wah ternyata dokter tuh bisa ngelakuin kayak begini gitu. Contouring yang kayak begini tuh ternyata skin quality-nya memperbaiki yang kayak begini-begini, bikin hidungnya mancung hanya dengan pakai benang yang dimasukin ke sini, bisa gitu naikin ininya gitu kan. Jadi kayak ternyata bisa juga. Karena waktu awal-awal tuh masuknya pemahaman saya itu cuma sekedar laser facial udah itu doang. Karena memang rata-rata klinik yang gede itu kan memang mainnya di sana ya, laser facial ya. Tidak terlalu banyak lah pada waktu itu ya. Jadi kayak ternyata ada nih yang kayak begini-begini tuh ada yang kayak disuntikin ke kulit terus kulitnya bisa glowing. Ternyata pakai produk ini, kerutannya hilang kayak gitu. Kulitnya jadi lebih cerah gitu kan. Ditambahin ini hidungnya jadi mancung, dagunya yang tadinya nggak ada dagu jadi lancip gitu kan. Kayak ternyata amazing banget dan bisa gitu loh, maksudnya saya sebagai dokter tuh kayak ternyata saya bisa untuk melakukan treatment ini, melakukan tindakan ini gitu. Dan ternyata di Dia Mirabel dokter dikasih kesempatan benar ya untuk melakukan hal semua yang awalnya dokter kira
kayaknya nggak mungkin deh, mungkin harus ke klinik bedah mungkin ya, atau harus ada operasi dulu ya, padahal ternyata dengan tindakan-tindakan yang tadi dokter bilang seperti thread lift, botox, filler bisa merubah sedikit dan memberikan hasil yang juga oke buat pasien. Maksudnya kan kebanyakan taunya breast augmentation, pokoknya taunya berarti kan pakai silikon gitu-gitu. Hidung kan juga belakangan yang banyak yang tahu kan juga pakai silikon. Ternyata ada bahan-bahan lain yang lebih biodegradable, yang lebih safe lah untuk tubuh kita. Saya baru tahu dari situ kan, ternyata emang dunia estetik seperti ini dan dikasih kesempatannya gede banget untuk belajar. Awalnya saya cukup pesimis kayak saya bisa nggak ya gitu, karena merasa kayak nggak punya pemahaman lebih gitu. Tapi ternyata di sini dikasih kesempatan bahwa saya harus belajar lagi. Sebulan itu kadang bisa 3-5 kali training. Gitu. Jadi kadang dalam kurun waktu setahun tuh pokoknya trainingnya banyak banget. Entah training yang dari dalam klinik kita sendiri, yang pasti yang di in-house sendiri pun juga pasti lebih banyak. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dikasih training yang dari luar klinik, jadi ketemu dengan dokter-dokter yang dari klinik lain untuk belajar sama-sama. Ada kesempatan tersebut jadi kesempatannya datang terus sehingga skillnya tetap terupgrade, ilmunya tetap terupgrade, karena estetik itu tiap tahun tuh perubahannya beda banget. Masuk pertama kali sama sekarang tuh kayak ilmu yang awal pertama sama sekarang tuh ternyata ada adjustmentnya gitu. Kalau dulu boleh, sekarang tuh ternyata belum direkomendasikan karena jurnal perkembangan penelitian ilmiah kan jalan terus. Jadi makanya teknologi makin berkembang ya, inovasi makin berkembang. Artinya ya nggak bisa stuck gitu ya dok ya, harus terus mengupdate terus. Benar banget. Baik. Oke. Nah ini menarik nih dok, karena dokter udah menyinggung terkait dengan masalah training gitu ya dok ya, baik itu di in-house maupun juga yang eksternal gitu ya. Kayak tadi dokter bilang juga kan, dokter ada ketemu dengan sejawat-jawat lain gitu ya, dari klinik-klinik lain. Menurut dokter nih, dari pengalaman dokter sudah bergabung di Dia Mirabel, apa yang menjadi kelebihannya Dia Mirabel menurut dokter pribadi atau pengalaman dokter pribadi dibanding dengan klinik lain nih, dari teman-teman sejawat, khususnya untuk dokter nih, ya kan ya, apa yang dokter rasakan gitu? Apakah mungkin dari kesempatan training yang seperti dokter jelaskan, atau ada hal lain nggak nih dok yang boleh di-share nih sama sahabat-sahabat Dia Mirabel? Yang pasti Pak, satu, kesempatan training itu yang paling utama, yang secara saya ya sebagai dokter, benefit yang saya terima yang mungkin yang bukan berarti dokter yang di klinik lain tidak pernah dikasih training, tapi kesempatannya yang lebih gede lagi. Saya lebih merasa bahwa di sini kesempatan belajarnya lebih terbuka. Dan yang membuat saya merasa kayak sangat terbantu dan sangat merasa bahwa saya dibantu banget di dalam klinik ini adalah kehadirannya Dr. Feni. Dr. Feni itu benar-benar bisa membantu. Jadi nge-reach Dr. Feni itu nggak susah. Baik. Karena kan mungkin kalau kita di klinik-klinik gede kalau mau bilang klinik yang head dokternya atau medical directornya atau ownernya tuh mau nge-reach dokternya aja tuh susahnya minta ampun. Karena apalagi misalnya mau sharing, boro-boro mau sharing ilmu, mungkin mau nanya-nanya untuk hal yang berhubungan dengan permasalahan klinik aja, kadang udah repotnya minta ampun. Tapi dengan Dr. Feni itu benar-benar merasa bahwa nggak susah buat nyari dia untuk mau nanya hal apapun. Baik dalam berhubungan dengan permasalahan misalnya di klinik, kemudian masalah dengan treatment teknik-teknik, atau misalnya dengan masalah hal apapun yang tentang apa yang mau kita belajar, ilmu-ilmu itu tuh bener-bener gampang banget nih istilahnya. Dokter Feni-nya dicari gitu. Jadi kayak merasa nggak sendiri, kayak maksudnya mamanya nih bantu nih anaknya buat jalan. Jadi nggak kayak rasa tinggal sendirian gitu ya. Jadi tetap merasa ada istilahnya, ada ada sosok atau ada figur yang bisa ngebantuin dokter. Betul ya dok ya. Itu yang saya juga setuju sih. Mungkin bukan kita menyepelekan klinik lain atau kita istilahnya ini ngomongin klinik lain seperti apa, tapi memang kan pasti kalau memang kliniknya sudah besar banget,
mungkin kita bisa bilang medical directornya fokusnya sudah berbeda, benar ya dok ya? Nah jadi artinya di sini dokter merasa benar, tapi di sini dokter ngerasa artinya masih ada involvement ya, masih dokternya masih mau ikut nih untuk sharing, untuk ngebantu, benar ya dok ya? Baik. Nah ini menarik nih dok, karena kan tadi kita ngomong dari sisi diagrabelnya, ya kan ya? Tapi pasti dokter juga punya banyak banget pengalaman dengan pasien, ya kan ya? Saya yakin dokter udah praktek diagrabel ini udah menangani beribu-ribu pasien, benar kan ya dok ya? Menurut dokter Regina nih, ya kan ya? Apa sih yang sebenarnya dari setelah dokter praktek di diagrabel ini yang paling dicari oleh pasien ketika konsul sama dokter tuh apa sih dok? Ketika memilih dokter, ketika memilih klinik gitu, ada poin tertentu nggak yang boleh dokter sharing sama kita? Paling sering ya, sebenarnya tergantung usia. Tergantung usia. Karena pada pasien yang usia muda dengan pasien yang mungkin usianya udah di atas 40-50 tahun, pasti kebutuhan yang datang akan berbeda. Tapi rata-ratanya tetap satu, concern mereka pas mau datang cuma pasti mau bilang dokter mau awet muda. Artinya anti aging ya dok ya? Iya benar, anti aging. Karena menolak tua istilahnya. Jadi pasien-pasien yang biasanya sering treatment pengennya dokter gimana biar saya nggak kelihatan tua, kayak gitu. Nah dengan kelihatan tua ini tuh ya memang ekspektasi dari pasien dengan realitanya. Treatment yang diberikan juga sebenarnya harus sesuai. Pasien datang treatment di usia 20 tahun dengan pasien datang treatment di usia 50 tahun tentu akan memberikan hasil yang berbeda. Jadi benar-benar edukasinya harus jalan dengan benar. Kemudian juga pemilihan treatmentnya juga nggak akan mungkin sama antara pasien muda sama pasien yang tua. Tapi intinya bagaimana kita bisa mengenhance, bisa membantu supaya yang darinya mungkin kualitas kulitnya atau looks-nya yang dari nol, ya palingnya nggak naik lah, nggak harus yang 100%, dia naik sekitar 70%, 80% pun menurutku tuh pasien tuh pasti udah senang, udah happy banget. Ada perbaikan dok ya? Ya, ada perbaikan, misalnya mungkin dari secara tekstur kulitnya mereka, secara kekenduran kulitnya, atau misalnya berhubungan dengan contouring. Misalnya pengen yang lebih kayak lancip, lebih V-shape, atau misalnya lebih mancung hidungnya, jadi atau misalnya kayak proyeksi dagu atau ngisi kayak ini udah kempot, pengen ada volumenya kayak begitu. Jadi tergantung dengan kebutuhan pasien. Intinya highlight yang paling dicari adalah dokter mau awet muda. Pasti itu. Artinya dan ini memang saya rasa sangat selaras nih dok dengan studi-studi terbaru nih bahwa memang fokus pasien sekarang kalau ketika datang ke klinik ataupun mencari dokter estetika itu memang lebih fokus kepada anti aging, ya kan ya dok ya, untuk istilahnya melawan tua gitu ya. Bukannya kita tidak mau tua, ya kan ya, tapi kalau bahasanya sekarang itu adalah aging gracefully gitu ya dok ya, bener ya. Jadi artinya kita menua dengan menawan lah istilahnya gitu ya, nggak yang drastis banget gitu. Nah tadi kan dokter itu ngomongin masalah treatmentnya. Kalau untuk kliniknya sendiri dok, atau untuk dokternya sendiri, ada nggak dok pasien itu sharing sama dokter kualitas seperti apa atau kebutuhan seperti apa yang mereka lihat dari dokter dan dari klinik ketika mereka datang ke diagrabel ini? Kenapa nggak mereka milih klinik lain gitu, ya kan ya? Atau kenapa nggak ke dokter lain gitu? Kenapa harus ke dokter Regina? Kalau menurut dokter apa nih yang dicari dari dokter? Sebenarnya kalau misalnya hal yang itu kan setiap dokter itu punya target treatmentnya masing-masing untuk pasiennya, dan lebih ke bagaimana komunikasi. Setiap dokter itu pasti akan ada pasien yang mungkin kayak saya kurang serap dengan dokter A, saya lebih serap dengan dokter B, dan itu sebenarnya nggak apa-apa, itu hal yang wajar karena pasien juga dalam menentukan dokter kadang harus sesuai dengan feel-nya gitu, dia ngerasa kayak saya nyaman nggak dengan dokter ini. Nggak hanya dengan berhubungan dengan estetika, kita pun kadang mau misalnya saya sakit apa gitu kan, perlu misalnya dokter penyakit dalam. Kadang dokter penyakit dalam yang A sama B, kayaknya saya lebih serak yang B. Tapi bukan berarti yang A-nya jelek, seperti itu. Tapi lebih ke bagaimana seraknya kita dengan si personal dokternya. Jadi memang yang harus dibangun adalah mungkin personalnya, personal dengan pasien, gimana pasien merasa kayak wah enak nih saya ngomong sama dokter ini, dia memberikan sesuai kebutuhan saya. Kemudian juga yang paling penting kadang mungkin dari pasien yang paling males banget Pak kalau misalnya treatment berhubungan dengan estetik adalah dokter kadang yang terlalu upselling. Ini ya sesuatu yang menurutku
agak sensitif, Iya. tapi ini akan sangat berpengaruh banget karena treatment estetik kan nggak ditanggung BPJS nih, Yes, Kak. benar, Jadi kan benar. pasti orang akan lebih tujuan utamanya kayak saya pengen treatment yang affordable, Iya. dokternya memberikan sesuai apa yang saya butuhkan, saya akan dibayar dengan itu. Iya. Tidak memberikan sesuatu yang tidak saya butuhkan gitu. Karena pasti kalau misalnya terlalu upselling kan pasiennya akan kayak gini, ih dokternya cuma mau jualan-jualan Iya, aja, benar cuma banget. buat ngelakuin ininya produknya doang, cuma Iya. bikin tambah-tambah omsetnya aja. Sebenarnya itu ya secara tidak dipungkiri bahwa hal itu mungkin perlu, tapi gimana caranya supaya tidak terlalu mengganggu hubungan kita dan tidak mengorbankan pasien, Iya. sehingga pasien mendapatkan sesuatu yang tidak perlu. Iya, artinya jangan dipaksa begitu dok ya. Bener. Karena ini juga mungkin yang kita harus klarifikasi nih dok, bahwa banyak banget sekarang ini isu-isu yang diangkat ada kayak benar kayak tadi dokter Regina sampaikan adalah terkait dengan upselling gitu kan ya. Nah mungkin sedikit penjelasan juga nih bagi semua sahabat Dia Mirabel bahwa perlu dibedakan bener ya dok ya antara upselling dengan rekomendasi. Benar. Ya kayaknya ini terkadang beda tipis bener kan ya. Betul. Karena dianggap oleh pasien itu sebagai upselling gitu kan ya, kayak tadi dokter bilang kayak seolah-olah dokter memaksakan gitu kan ya, mau ngejar target nih bahasanya gitu kan ya, padahal dari dokternya sebenarnya lebih kepada rekomendasi bener kan ya dok ya, treatment-treatment yang memang sesuai dengan kebutuhan Betul. pasien ya kan ya. Nah ini yang saya rasa juga penting nih untuk kita sama-sama menjaga ekspektasi ya kan ya, dan juga sama-sama saling terbuka ya kan, baik itu antara pasien ataupun dengan dokter ketika konsul gitu kan ya, untuk bisa menjelaskan, dok saya punya budget sekian misalnya gitu kan ya, target saya sekian, boleh nggak dok dibantu gitu kan ya, atau sebaliknya juga dari dokter setelah merekomendasikan yang pasien juga kita harapkan bisa terbuka untuk tidak harus malu-malu kalau memang misalnya dok bisa nggak disarankan yang utamanya dulu gitu kan dok ya, sesuai dengan budgetnya saya, tidak harus semua langsung dihajar Dikasih, gitu ya bener. Nah ini wah menarik banget nih dok, karena ini sekarang nih isunya lagi Benar, menarik banget benar. nih terkait masalah upselling nih dok. Iya, karena kan memang dokter memberikan rekomendasi, tapi tetap keputusannya itu ada di tangan pasien. Iya, benar, Dia maunya setuju. apa. Jadi misalnya dokter kasih rekomendasi, kakak butuhnya ini. Ya disesuaikan misalnya. Tapi dok saya budgetnya hanya segini Iya. gitu kan. Kira-kira dok dengan budget segini apa prioritas utamanya yang bisa Iya, dilakuin? benar, Atau benar. misalnya pasien langsung milih, enggak dok saya prefernya yang ini aja dulu, boleh. Jadi misalnya sambil menabung lagi, kita bisa kerjain lagi yang kira-kira mana yang masih bisa ditunda. Karena kan Oke. treatment estetik ini kan bukan sesuatu yang kayak kita lagi sakit demam saat itu juga harus minum paracetamol untuk benar. menurunin demamnya kan. Benar. Dalam treatment estetik kan sebenarnya sangat minim dengan kasus emergensi. Iya. Bukan nggak ada ya, Iya. tapi masih minim dengan kasus emergensi. Jadi kayak kebutuhannya ini kan masih bisa ditunda. Misalnya hal yang nggak perlu dilakuin sekarang, jadi kita ngelakuinnya yang A dulu, nanti BC-nya setelahnya, misalnya kapan lagi ketika kakaknya udah siap, Lagi, atau misalnya oke, ada berarti kan ada, budgetnya, baik. atau misalnya memang saya ada acara penting, Khusus, atau oke. misalnya saya ada kebutuhan penting yang saya pengen tampil Memukau gitu ya. memukau di segini, berarti plan treatmentnya harus ngapain itu sebelum waktunya. Oke, gitu. baik. Ya itu tadi dok ya, artinya kita masih terbuka ya. Itu Betul. pentingnya konsul ya dok Iya, ya. makanya Menurut dokter betul. konsultasi itu penting ya dok? Penting banget karena kalau nggak konsul kan kadang takutnya nggak sama nih Iya. antara maunya pasiennya, ekspektasi pasiennya sama treatment. Kadang kan pasien suka pilih, oh enggak saya mau itu aja. Iya, gitu, nggak benar. konsul. Iya. Sebenarnya nggak masalah, tapi kalau misalnya ada sama dokternya kan kadang dokternya bisa kasih masukan, Iya, benar. walaupun keputusannya kembali lagi ke Kepada pasiennya. pasien, benar. Ketika kasih masukan kan bisa ada tambahan wawasan, kira-kira Iya. pasiennya masih mau berubah atau enggak, atau misalnya tetap ada keputusannya, ya it's okay, nggak Baik. masalah. Tapi kalau ada masukan kan enak, jadi Benar. kayak tahu nih. Ya kayak kita konsultasi ke dokter yang lain aja Baik. gitu. Kalau Iya. misalnya emang kita lagi butuh sesuatu. Jadi konsultasi itu memang sangat penting karena akan menentukan arah treatmentnya mau kemana, tujuan yang ingin dicapai juga apa. Baik. Gitu. Oke. Ini menarik banget nih dok. Dok,
mungkin saya mau maju sedikit nih dok. Tadi Iya. terkait dengan training tadi nih dok ya, yang tadi dokter udah sharing juga. Kita tahu nih, kemarin kita lihat juga dokter Regina ini ada kesempatan untuk pergi ke Korea nih dok. Oh Iya kan ya? Nah mungkin boleh di-sharing nggak nih dok, pengalaman training dok di Korea itu apa sih yang bikin takjub atau yang bikin kagetnya tuh apa nih dok ketika di sana? Dokter, kualitas dokter Korea dan kualitas dokter Indonesia itu seperti apa?